misalnya ada teman-teman nih yang mau ke Jepang seperti sampean, caranya gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman semua. Kita ini lagi ada di KAI, Kereta Api Indonesia. Kita habis dari Bandara CGK Soekarno-Hatta dan sekarang lagi di perjalanan menuju rumah, guys. Kira-kira sekitar ya 4 jaman lah. Dari sini jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 12 kita nyampe 4 jaman, guys. Jadi dari bandara terus kita naik Grab ya, naik Grab atau taksi gitu, terus kita menuju ke stasiun Gambir, guys. Stasiun Gambir kita udah pesen dulu tiket kereta apinya biar nggak kehabisan, terus kita lanjutkan ke rumah sekitar 4 jaman. Nanti dari stasiun tempat saya ke rumah sekitar 1 jaman lagi. Perjalanannya yang sangat panjang. Oke, guys, di kesempatan kali ini seperti biasa kita akan cuap-cuap dengan siapa? Tentunya dengan ada narasumber baru ini. Narasumber sebenarnya sih udah ketemu di bandara pas transit ya, guys. Ini dia orangnya. Itu dia. Itu berarti pekerja dari negara tetangga Korea, guys. Pesaing Korea siapa, negara mana? Ayo kita kenalan bersama teman yang satu ini untuk kenang-kenangan kita. Bilalah ya, guys, bilalah ketemu di bandara pas transit. Itu ada petugas kereta api sedang apa ya, itu sekarang kereta api Indonesia sekarang udah semakin apa ya, bagus, guys, pelayanannya. Kalau petugas harus dilaporin ke atasannya mungkin ya, di live. Kemarin pas di bandara juga kayak gitu. Sekarang Indonesia sudah mulai berbenah diri lah, yang mudah-mudahan lebih baik ya, guys, lebih maju nantinya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Kita lanjutkan dengan teman yang satu ini, dengan namanya Mas siapa? Mas Andi. Mas Andi. Oh, Mas Andi, guys. Tadi saya udah kenalan sih di Gudong, guys, tapi ini kita kenalan lagi. Mas Andi ini coba lihat jaketnya, guys. Ada ada bendera Jepang kita, guys. Nah, saya Korea. Ini kita coba collab bersama negara tetangga pesaing Korea ya, negara Jepang. Mas Sandi itu asal dari Indramayu, guys. Masih tetanggaan sama Brebes. Saya kan asli Brebes. Iya, Indramayu sekitar 2 jam ya. Nah, sekitar 2 jaman, guys, kita pulang dari negara masing-masing ya, negara kita kerja masing-masing, terus kita ketemu di Bandara Pudong. Nah, setelah di Pudong, Bandara Shanghai kita ketemu dan kita lanjutkan untuk pulang bareng menggunakan kereta api Adro Shibuya untuk pulang bareng. Mas Andi di Jepang udah berapa tahun? Iya, 4 tahun ya? 4 tahun. Masih lamanan saya. Iya. Jauh. Masih lamanan saya. Dia baru 4 tahun. Berarti masa kontraknya sampai berapa tahun di Jepang? Biasanya 5. Kalau kan awal kan 3 tahun. Terus nambah lagi 5 biasanya. Berarti di Jepang itu 5 tahun ya? Tapi ada lagi apa ujiannya kalau udah 5 tahun. Gitu.
ini kontrak pertama 5 tahun, tiga 3 tahun. Nanti tambah kontrak lagi berapa lagi? 4 tahun. Total 3 tahun sampai itu berarti 5 tahun kayak gitu. Nanti sama kayak Korea ya. Kayak gitu. Nah, Mas Andi berangkat ke Jepang itu tahun berapa berarti? 2018 2019 ya. 2018 ya. 2018 ya. 2018. 2019. Oke. Itu maksudnya ke program G2G atau apa? Kalau pas awal sih program sekolah, Bukan G2G. bukan swasta ya. Jadi yang memberangkatkan dari pihak mana? Yang sekolah, Pihak sekolah. yang sekolah. Di sekolah ada yang bekerja sama dengan pihak Sekolah langsung laut sih. Oh laut, oh itu di laut guys, beliau guys di laut yang berapa hari berlayar? Kalau pas sekolah awal yang paling lama 4 hari. Lokal ya berarti ya, kapal lokal guys. Itu kerjanya cari ikan apa cari itik apa cari apa? Kalau musiman Yang mungkin sama meeting sih. kan sama kepiting. Jadi kalau pas musimnya apa itu ya kayak gitu ya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ada teman-teman nih yang mau ke Jepang seperti sampean, caranya gimana? Biasanya kalau sebelum bayar tuh udah ada kerjasama ya sama LPK. Kalau bayar Berarti harus ada buku lautnya. Harus ada buku lautnya gitu. kalau sekarang kurang tahu. Beliau itu faknya di laut ya guys ya, di perlautan lokal Jepang ya. Kayak gitu. Terus ada persyaratan yang lain nggak untuk umur? Minimal berapa? Sampai jam 18 18 maksimal nggak ada maksud atau sampai tua boleh? 20 sampai 20 yang 45 lah pertimbangan masih bisa. 5 masih bisa guys, berarti masih longgaran Jepang ya. Kalau Korea kan maksimal itu 39 udah top. Nggak boleh. Iya, 18 sampai 39. Terus ada ujian nggak? Ya Bahasa Jepang ada sama berarti ada ujian bahasa Jepang. Kalau Korea juga ada ujian bahasa Korea. Kan ada skill test ada sama kelas 1 sama kelas 3 kalau skill test kelas 1 sampai kelas 3. kelas 1 kan pas tahun pertama sama tahun ke-3 Itu ada ujian ada setiap tahunnya. enggak sudah 1 tahun. Jadi ujian skill testnya pas lagi kerja di sana. Pas lagi kerja Oh, ini beda lagi. Kalau di Korea kan nggak ada kayak gitu. Skill testnya pas pertama kita mau berangkat dari Indonesia. Terus ada kayak medical check up. 1 tahun ada. Oh, per tahun ada. Pas berangkat ada medical check up-nya ada. Ya, nanti sama kalau di Korea juga medical check up mau berangkat kita medical, terus setiap tahun 1 tahun pabrik atau pihak sajang juga harus mengharuskan untuk kita medical check up. Itu untuk ini nih yang terakhir nih yang biasa sering ditanyakan, biayanya ada berapa awal? Pas awal kalau dari sekolahan kalau untuk biaya besarnya nggak ada, paling untuk pembukaan sendiri Ya pesawat itu gratis dari RPK. nggak ada biaya pesawat Nggak ada. apa potong gaji? Jadi tanggung sama ini sih RPK-nya Seperti mereka nanti mintanya ke ke perusahaan yang perusahaan Jepang. oh gitu. Nah, ini yang beda nih. Kalau kita kan untuk tiket pesawat, untuk medical, untuk apalagi ya ujian itu kita sendiri kan, kita harus mengeluarkan uang sendiri. Makanya di situ di Korea kan itu ada dana talangannya, tapi nggak tahu ini dana talangannya udah ditutup apa enggak, soalnya banyak juga teman-teman yang agak
nggak bertanggung jawab kayak gitu ya, udah dikasih dana talangan ternyata nggak di sahur, nggak dibayar kayak gitu. Makanya denger sih dana talangan mau ditutup atau gimana kayak gitu. Hanya teman-teman yang mau berangkat nanti kalau dapat dana talangan jangan sampai telat membayar untuk apa iuran itu ya, bukan iuran sih ya, kewajiban untuk masuknya nanti dikasih. ya, nanti jadinya itu nanti di checkingnya nanti nggak bagus, nanti malah ditutup semua itu ya guys ya. Itu kalau masalah biaya, ternyata beliau juga apa bukan dari G2G ya, hanya beliau gratis. Ya, kalau ini kontrak yang baru malah mandiri mas. Atau yang baru malah mandiri semua, malah lebih enak ya. Nah itu Tapi bayar kalau mandiri. bayar apa itu? Bayar ini sih pencarian jobnya. Itu pencarian job juga bayar di uang yennya, berarti uang tukannya. Juga uang itu Indonesia berapa rupiah? masih ini berapa? 15 kayak gitu. 15 juta 15, tapi udah kan semua udah ditanggung. gitu. Baru tahu saya ini kayak gitu ya guys ya. Kalau di Korea kan kalau kita mau berangkat kan semuanya bayar semua ya guys ya, apalagi kalau yang ikut dengan LPK itu kadang malah LPK minta uang terima kasih lah, minta uang gedung lah dan lain-lain, jadinya membengkak biayanya. Kalau Jepang tadi dikatakan oleh Mas Sandi itu katanya gratis, cuma pas waktu kontrak baru ya, cari pekerjaan baru itu baru mengeluarkan sendiri. Itu ya guys ya, terima kasih Mas Andi atas sharing-sharing informasinya. Semoga teman-teman yang sedang mencari job pekerjaan di Jepang ya bisa menambah wawasan dan bisa mencari-cari informasi yang lainnya. Mas Andi mencari informasi yang lebih aktual, lebih terpercaya di mana? Ada linknya enggak? Itu saya dari ini dari teman-teman aja, dari situ, dari kakak kelas saya gitu. Itu guys. Yang menyediakan hak dasar. Ya gitu ya teman-teman yang mau kerja di Jepang bisa merapat ke LPK bahasa Jepang yang bisa memberangkatkan atau membantu lah, intinya membantu. Kalau memberangkatkan sih ya tentunya pada diri Anda sendiri ya, kemampuan Anda sendiri, maka Anda bisa melewati ujian-ujiannya, kalau enggak ya nggak bisa. Nah, dari itu ya teman-teman semua harus selalu pantang menyerah dan selalu semangat. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi. Sudah ada Kami mohon kerjasamanya agar menempati tempat duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket Anda. Semua yang sudah menonton, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan subscribe dan terima komen, kasih. share ke teman-teman yang lain. Persilakan masuk Oke, stasiun wassalamualaikum warahmatullahi Bekasi. wabarakatuh. Say hello Mas ya, Sandi. Jadi Karanghe.